Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada sub materi ciri-ciri benda di sekitar kita, benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda tak hidup kita bedakan atas dua macam, yaitu benda tak hidup alamiah, merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contoh ada tanah, batu, pasir, dan lain-lain. Yang kedua, benda tak hidup buatan. Nah, benda tak hidup buatan ini merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya meja, kursi, mobil, robot, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Itu contohnya ada katak. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Ini tanaman yang kalau penangkap serangga itu ya, kantong semar. Yang ketiga, bernafas. Ini tentu kalian tahu semua, contohnya ya manusia. Yang keempat, beradaptasi, menyesuaikan terhadap lingkungannya. Yang kelima, memerlukan makan. Kemudian yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Contohnya di situ adalah kotoran sapi. Yang tujuh, berkembang biak menjadi banyak. Yang kedelapan, tumbuh dan berkembang, ini menjadi tinggi dan besar. Dan yang terakhir adalah memiliki bahan genetik, artinya yang bisa ditirukan terhadap keturunannya. Kemudian pengklasifikasian makhluk hidup itu ada dua ya, ada dua macam, yaitu secara klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Yang kedua adalah secara sistem klasifikasi 5 kingdom. Itu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kemudian yang 5 kingdom. Kingdom itu apa saja? Ada kelompok Monera, Protista, kelompok fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan. Klasifikasi dikotomi. Pada awalnya, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Nah, urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus pada abad 17 berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Ini urutan takson makhluk hidup dalam bahasa Latin, Indonesia, bahasa Inggris. Kalau Latinnya regnum, Indonesianya dunia atau kerajaan, dalam bahasa Inggrisnya kingdom. Urutan yang kedua adalah divisi atau filum, kelas, ordo atau bangsa atau order, family atau suku atau family, genus, marga, genus, spesies, jenis, spesies. Urutan tersebut didasarkan
atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Kemudian kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal berikut. Ya, itu bisa dibaca sendiri. Lebih mudahnya langsung saja saya praktekkan. Ya, contoh determinasi, contoh kunci determinasi. 1. A dan B. Semuanya A dan B diawali dengan kata yang sama, tumbuhan. Kemudian kata yang kedua ini berbanding terbalik antara A dan B. Tumbuhan berspora, tumbuhan berbiji. Antara berspora dan berbiji ini berbanding terbalik. Tumbuhan berspora langsung menuju kedua, akar. Akar rizoid, rizoidnya berbanding terbalik dengan yang B, akar serabut, rizoid dan serabut. Kalau rizoid itu menuju ke lumut daun, serabutnya menuju ke paku tanduk rusa. Dan tumbuhan berbiji langsung menuju ke nomor 3. Yang A, tulang daun menyirip, langsung menuju ke 4. Yang 4A adalah batang berkayu, contohnya jambu biji. Yang B, batang berbasis bayam. Ini salah satu contoh kunci determinasi. Berikutnya anak-anak menuju kepada sistem klasifikasi kingdom. Ya, kita awali dengan kelompok Monera. Monera ini kita bedakan, kita bagi menjadi 2, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Itu ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua adalah kelompok protista. Kelompok protista ini ada yang mirip tumbuhan, algae, mirip hewan, protozoa, yang mirip jamur, ya protista. Kemudian yang C, kelompok fungi atau jamur. Ya, bisa kita bagi menjadi yang pertama Zygomysotina, gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ascomysotina, itu contoh gambarnya. Yang ketiga adalah Basidiomysotina, gambarnya seperti ada payungnya itu. Dan yang keempat adalah Deuteromysotina. Kita lanjutkan kelompok yang keempat, yaitu kelompok plantae atau tanaman. Ya. Plantae ini kita bagi menjadi 3, yaitu Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta. Kita awali dengan Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Ya. Bryophyta itu nama lainnya adalah lumut. Untuk lumut ini saya ambil salah satu contoh cirinya saja ya. Tidak memiliki akar, batang, daun yang sesungguhnya. Jadi sulit kita untuk membedakannya. Hidupnya di tempat yang lembab. Ini adalah contohnya, contoh gambarnya. Yang kedua adalah Pteridophyta atau kita sebut juga dengan tumbuhan paku. Pada plantae ini anak-anak nanti memang kita perdalam di kelas 9. Ini makanya nih biar kalian tahu dasarnya. Nanti diperdalam di kelas 9. Salah satu ciri yang menonjol pada tumbuhan paku atau Pteridophyta itu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jelas perbedaannya. Ini biasanya menempel pada pohon.
Kalau berkembang biak secara vegetatif itu menggunakan spora. Ini adalah salah satu contoh tanamannya. Yang ketiga adalah spermatophyta. Spermatophyta atau kita kenal dengan tumbuhan berbiji. Sedangkan spermatophyta kita bedakan dua macam, angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup. Artinya bijinya ditutupi oleh daging buah. Dan gymnospermae ini tumbuhan biji terbuka. Kalau angiospermae ini contohnya ya. Contohnya adalah durian, mangga, rambutan. Kalau gymnospermae contohnya adalah apa itu namanya, melinjo ya, dan lain-lain. Pada angiospermae sendiri masih kita bedakan lagi pada jenis monokotil dan dikotil. Monokotil, mono itu satu ya. Artinya berkeping satu. Kalau dikotil itu berkeping dua. Kalau mudahnya itu dikotil itu tanaman itu begitu tumbuh menjadi kecambah itu pecah menjadi dua. Umumnya seperti itu. Kemudian kita awali dengan perbedaannya. Tadi sudah saya sampaikan secara umum ya. Jadi mungkin saya tambah untuk alat reproduksinya. Pada gimnos itu menggunakan namanya strobilus, bukan bunga. Tapi kalau angiospermae itu namanya bunga. Dan keadaan bijinya pada gimnos itu terbuka, tidak dilindungi oleh daging buah. Ya, pada angiospermae itu dilindungi daging buah dan seterusnya. Kemudian pada angiospermae tadi kita bedakan atas dua macam, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil ini berkeping satu ya. Ciri-cirinya salah satunya adalah berakar serabut, kemudian tulang daunnya sejajar atau melengkung, dan umumnya jumlah mahkota bunganya kelipatan 3. Contohnya pada apa? Ini adalah contohnya Oryza sativa atau padi. Yang kedua adalah dikotil. Dikotil itu berkeping 2. Salah satu ciri yang sering dipakai itu memiliki akar tunggang. Daunnya menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Ini kalau satu contohnya adalah pada mangga, Mangifera indica. Yang terakhir adalah kelompok animalia. Ya, kelompok animalia ini juga masih kita bedakan menjadi 2. Yang pertama invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Untuk invertebrata masih kita bedakan lagi. Yang pertama porifera, yang kedua coelenterata. Ini contoh hewannya. Yang ketiga platyhelminthes. Berikutnya nematelminthes. Ini beserta contoh hewannya ya. Berikutnya masih ada lagi kita bedakan atas Annelida. Ini sering kita jumpai di waktu musim hujan ini di rumah. Ada lagi moluska.
Ini juga tidak asing ya. Kemudian ada lagi Echinodermata dan Arthropoda. Nah, ini mengenai hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian yang vertebrata. Vertebrata kita bedakan atas Pisces, amfibia, kemudian reptil, kemudian ada lagi aves dan mamalia. Nah, anak-anak sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sedikit penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan ini membantu ya. Memang agak cepat karena mengingat waktunya yang memang terbatas. Ya, sekali lagi tolong jangan sampai lupa untuk di-subscribe. Nah, saya menyadari ini jauh dari sempurna. Untuk itu kalau anak-anak masih merasa kesulitan, tolong nanti ditanyakan ya, di bawah itu ada komentar, silakan ditulis komentarnya, insya Allah nanti akan saya jawab. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.